Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang seleksi P3K tahun 2023, khususnya yang berhubungan dengan formasi dosen. Jadi buat teman-teman yang melamar pada formasi dosen, silakan menyimak apa yang saya jelaskan dalam video ini. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran terkait dengan materi apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, jadi pada dasarnya kalau materi seleksi kompetensi menggunakan CAT untuk kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional dosen itu terdiri atas 4 hal ya. Pertama, kompetensi teknis. Kemudian yang kedua, kompetensi manajerial. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural. Dan yang keempat itu ada wawancara. Nah, secara khusus kompetensi teknis untuk dosen ini terdiri atas 6 poin. Ya, atau ada 6 hal yang akan diujikan terkait dengan kompetensi teknis khusus untuk dosen. Yang pertama berkaitan dengan etika dan tridharma perguruan tinggi. Nah, jadi untuk etika dan tridharma perguruan tinggi ini fokusnya itu pada wawasan dasar tentang etika dan substansi dari tridharma perguruan tinggi. Jadi teman-teman dosen harus bisa memahami seperti apa materi etika dan seperti apa materi yang berhubungan dengan tridharma perguruan tinggi. Kemudian poin kedua itu berkaitan dengan bahasa Inggris. Fokus pembahasannya pada penguasaan bacaan singkat dan pemecahan masalah. Jadi teman-teman dosen yang akan mengikuti seleksi P3K ya sering-sering berlatih menjawab soal-soal bahasa Inggris, khususnya soal-soal yang berhubungan dengan bacaan singkat dan pemecahan masalah. Nah, kemudian poin ketiga itu berkaitan dengan penalaran dan pemecahan masalah. Ya, fokus pada kemampuan analisis dan menemukan solusi dari masalah yang ada. Nah, jadi di sini juga yang harus dipersiapkan adalah teman-teman dosen harus banyak-banyak membaca soal-soal yang berhubungan dengan analisis. Kemudian kita mencoba untuk menemukan solusi dari persoalan yang disajikan dalam soal ujian. Nah, kemudian poin keempat itu ada dimensi psikologi, fokusnya pada karakteristik dan kepribadian dosen yang dapat mendukung program kerja di instansi tentunya. Dan yang kelima itu ada wawancara, fokus pada kemampuan komunikasi secara verbal serta kemampuan mengemukakan gagasan dengan baik. Dan yang keenam adalah micro teaching. Nah, fokusnya pada kemampuan dalam hal teknis dalam mengimplementasikan keilmuan yang dimiliki. Oke, selanjutnya kita akan lihat seperti apa pembobotan nilai ujian yang ada dalam seleksi P3K tahun 2023 khususnya untuk formasi dosen ya. Nah, untuk pembobotan nilai dari masing-masing kompetensi ujian itu seperti ini. Nah, untuk etika dan tridharma perguruan tinggi dalam menjawab soal itu akan diberikan bobot nilai 5 jika jawaban kita benar. Dan kalau salah akan bernilai 0 ya. Kemudian untuk bahasa Inggris bobot jawaban benar itu juga bernilai 5 dan jika salah itu bernilai 0. Selanjutnya untuk penalaran dan pemecahan masalah bobot jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah bernilai 0. Kemudian untuk dimensi psikologi ini berbeda dengan yang pertama, kedua, dan ketiga karena dia bobot jawaban paling tinggi bernilai 5, kemudian paling rendah 1 dan tidak menjawab itu bernilai 0. Jadi kalau misalnya kita tidak menjawab sama sekali baru kita mendapatkan nilai 0. Sedangkan kalau kita menjawab dan salah tidak ada relevansinya sama sekali maka nilainya itu paling rendah adalah 1. Kemudian untuk wawancara bobot jawaban paling tinggi bernilai 4 dan paling rendah juga adalah 1, kemudian tidak menjawab nilainya adalah 0. Jadi ini teman-teman harus perhatikan betul pada saat mengerjakan soal. Harus melihat dengan baik poin-poin pertanyaan yang berhubungan dengan etika, bahasa Inggris, penalaran, dimensi psikologi, dan wawancara. Karena masing-masing ada ketentuannya. Nah, kemudian untuk kompetensi manajerial, bobot jawaban paling tinggi bernilai 4, sedangkan paling rendah itu bernilai 1, dan tidak menjawab juga bernilai 0. Selanjutnya untuk kompetensi sosial kultural, bobot jawaban paling tinggi 5, paling rendah 1, dan tidak menjawab bernilai 0. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana akumulasi penilaian dari keseluruhan komponen soal yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat kalau untuk etika trirama perguruan tinggi, jumlah soalnya itu ada 20, kemudian skor maksimalnya 100, kemudian nilai batas
ambang skor per subtes dia 30, skor konversinya 30, dan skor maksimal konversinya itu adalah 100. Untuk bahasa Inggris jumlah soalnya ada 20, kemudian skor maksimalnya juga 100, untuk nilai ambang batas per subtes skornya 30, skor konversinya juga 30, dan skor maksimal konversinya adalah 100. Kemudian untuk penalaran dan pemecahan masalah jumlah soalnya juga ada 20, kemudian skor maksimalnya 100, kemudian nilai ambang batas per subtesnya skornya ada 30, skor konversinya 30, skor maksimal konversinya juga adalah 100. Kemudian dimensi psikologi ini agak berbeda jumlah soalnya karena dia ada 30 nomor, kemudian skor maksimalnya 150, kemudian nilai ambang batas per subtes skornya 66, kemudian nilai ambang batas per subtes untuk skor konversinya 66, dan skor maksimal konversi 150. Jadi skor maksimal konversi dikalikan dengan bobot adalah 270, ini skor maksimalnya ya. Dan total skor maksimal konversi kali bobot untuk 4 kompetensi etika, bahasa Inggris, penalaran, dan dimensi psikologi adalah 450. Kemudian kita lihat kompetensi teknis tambahan, masuk wawancara dan micro teaching. Untuk wawancara jumlah soalnya ada 5, micro teaching juga ada 5. Masing-masing skor maksimalnya 25. Dengan nilai ambang batas per subtes skornya masing-masing 12,5. Sedangkan skor konversinya 225 dan skor maksimal konversinya 450. Sedangkan skor maksimal konversi kali bobot itu adalah 90. Dan setelah dijumlahkan secara keseluruhan, nilai ambang batas total konversi kali bobot adalah 270. Nah, untuk kompetensi manajerial, kompetensi kultural, wawancara, penilaian integritas dan moralitas itu juga tergantung dari kesesuaian ketetapan Panselnas lainnya. Ini untuk bidang lain ya. Kalau untuk khusus untuk dosen ini masuk di sini. Untuk wawancara dosen sudah ditentukan, sedangkan untuk wawancara di bidang lain itu sesuai dengan ketetapan Panselnas. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui berapa jumlah soal, kemudian bobot maksimalnya berapa, tentu kita butuh tips sebelum mengikuti ujian atau persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum mengikuti ujian agar nilai kita bisa maksimal. Di sini ada beberapa tips yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Pertama, tentunya teman-teman harus memahami materi ujian dengan baik. Apa saja materinya? Itu tadi ada 4 materi yang akan diujikan kalau teman-teman melamar pada formasi dosen. Ada psikologi, bahasa Inggris, penalaran, dan lain sebagainya. Kemudian, teman-teman harus berlatih secara rutin. Karena tidak ada yang bisa membantu teman-teman selain diri teman-teman sendiri. Nah, dengan berlatih secara rutin, maka ini akan memberikan kemampuan kepada teman-teman untuk bisa memahami setiap pertanyaan yang ada dengan baik. Berlatih secara rutin ini maksudnya seperti apa ya? Teman-teman mungkin bisa latihan menjawab soal-soal yang ada. Mungkin teman-teman bisa mengikuti tryout, atau mungkin teman-teman bisa mengikuti bimbingan belajar yang tentunya itu bisa teman-teman dapatkan melalui internet, dan banyak sekali berseliweran di sana. Ada bimbingan belajar yang gratis, ada yang berbayar, ada juga pembahasan soal-soal yang ada di YouTube, termasuk di channel saya ini. Nanti akan saya bahas soal-soal ujian yang berhubungan dengan materi yang akan diujikan dalam seleksi P3K khusus formasi dosen. Jadi tunggu saja, dan teman-teman bisa mendapatkan mendapatkan contoh soal juga dari buku-buku yang bisa teman-teman beli dari Gramedia dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya menguasai kompetensi sebagai dosen. Nah, ini sangat penting ya. Nah, misalnya seperti saya adalah dosen bidang keilmuan saya di bidang IT. Berarti saya harus menguasai tentang IT ya. Saya harus menguasai tentang IT. Kenapa? Karena pada saat saya melamar di formasi dosen, pada saat saya diperhadapkan dengan micro teaching, otomatis yang akan saya jelaskan itu adalah bidang keilmuan saya di bidang IT. Seperti itu. Begitu juga dengan teman-teman yang melamar mungkin di bidang dosen untuk formasi dosen akuntansi misalnya. Nah, jadi teman-teman yang punya basic keilmuan di bidang akuntansi harus punya kemampuan memaparkan keilmuannya di bidang akuntansi. Seperti itu ya. Jadi menguasai kompetensi sebagai dosen ini sangat penting, karena jika teman-teman tidak bisa memahami kompetensinya sebagai dosen, maka teman-teman yakin dan percaya tidak akan pernah bisa melewati ujian seleksi P3K khususnya pada saat micro teaching ya. Oke, yang keempat yang paling penting adalah menjaga kesehatan ya. Mulai sekarang mungkin teman-teman bisa menjadwalkan untuk rutin berolahraga 3 kali seminggu, mengkonsumsi makanan sehat, tidak begadang, dan menghindari stres yang banyak ya, karena itu bisa mempengaruhi kesehatan teman-teman. Dan kalau teman-teman tidak sehat pada saat pelaksanaan ujian,
maka yakin dan percaya teman-teman tidak akan bisa maksimal dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Dan yang kelima, yang paling penting adalah optimal dalam berdoa. Ya, apapun usaha kita, kalau tidak dibarengi dengan doa yang maksimal, maka saya sangat yakin apa yang akan kita lakukan itu tidak akan pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah maksimal berusaha, maka kita harus maksimal juga dalam berdoa. Karena pada dasarnya doa dan usaha itu harus berjalan secara beriringan. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa memberikan sedikit tambahan pengetahuan terkait dengan apa yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti ujian seleksi P3K khususnya untuk formasi dosen. Nah, terkait dengan contoh-contoh materi atau contoh-contoh soal nanti saya akan update dalam YouTube saya ini. Tetap pantau perkembangannya. Nah, mungkin 1-2 hari ke depan akan ada soal-soal dan pembahasannya terkait dengan materi-materi khusus untuk formasi dosen. Dan pada akhirnya kesuksesan itu tidak hanya untuk orang-orang yang berbakat. Jika kamu bekerja keras, maka kamu juga bisa sukses. Sekian dan terima kasih. Saya akhirin ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta.